Soalnya adalah tentukan bilangan oksidasi dari reaksi berikut. Manakah oksidator dan manakah yang merupakan reduktor? Reaksinya adalah Fe2+ ditambahkan dengan MnO4- ditambahkan dengan 8H+, menghasilkan Fe3+ ditambahkan dengan Mn2+ ditambahkan 4H2O. Nah, sahabat excellent, untuk menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur, caranya sangat gampang sekali. Ya, kita langsung lihat untuk reaksinya tadi. Di sini ada Fe2+. Ingat ya, Fe2+. Fe ini merupakan unsur bebas. Apa definisi unsur bebas? Definisi unsur bebas adalah unsur yang belum berikatan dengan unsur yang lain. Kalau dia unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Tetapi jika unsur bebas tersebut memuat muatan, maka bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya. Nah, di sini kalau kita lihat, Fe adalah unsur bebas karena belum berikatan dengan unsur yang lain. Dan Fe mengandung muatan di atasnya yaitu 2+. Maka bilangan oksidasi untuk Fe itu adalah sesuai dengan muatan yang di atasnya, yaitu +2. Kemudian kita lihat lagi di sini ada senyawa MnO4-. Nah, sahabat excellent, yang perlu kalian ingat adalah bahwa ada beberapa unsur yang memang bilangan oksidasinya tidak berubah. Salah satunya itu adalah unsur O. Saya tuliskan ya, salah satunya itu adalah unsur O. Unsur O selalu memiliki bilangan oksidasinya yaitu min 2. Jadi unsur O bilangan oksidasinya itu adalah min 2. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada unsur Mn dan ada unsur O. Kita lihat bilangan oksidasi mana yang bisa kita cari. Tentu saja jawabannya adalah O, karena O adalah bilangan oksidasinya sudah tetap. O itu bilangan oksidasinya adalah min 2. Karena jumlah O di sini adalah 4. Karena jumlah O di sini itu adalah 4, maka bilangan oksidasinya harus kita kalikan dengan 4. Maka min 2 kalau kita kalikan dengan 4 hasilnya adalah min 8. Kenapa dikali min 2? Karena bilangan oksidasi dari unsur O tadi adalah min 2. Nah, sekarang untuk menentukan unsur Mn, maksudnya bilangan oksidasi Mn, caranya sangat gampang sekali. Nah, di sini kalian bisa gunakan cara sekolah atau kalian gunakan cara cepat. Tapi di sini saya akan bahas untuk kedua-duanya biar kalian lebih paham. Biasanya kalau di sekolah, kalau kita ingin menentukan bilangan oksidasi, misalkan tadi senyawanya adalah Mn ya, senyawanya itu kan adalah Mn, O4, kita tuliskan nama senyawanya. Nanti dia akan sama dengan jumlah muatan senyawanya. Muatan senyawa itu adalah muatan yang di atas, berarti akan sama dengan min 1. Nah, sekarang kita cari berarti bilangan oksidasi Mn, ya, bilangan oksidasi Mn kita tambahkan dengan bilangan oksidasi O, tapi juga dikalikan dengan jumlahnya. Karena O di sini ada 4, maka kita tuliskan 4 kali bilangan oksidasi, bilangan oksidasi daripada O hasilnya harus min 1. Nah, seperti itu ya. Mn tadi 1 ya, atau boleh juga dituliskan 1 dikali bilangan oksidasi Mn. Nah, di sini saya langsung saja tuliskan bilangan oksidasi Mn karena Mn-nya ada 1. Bilangan oksidasi Mn. Nah, kan kita mau cari bilangan oksidasi Mn, saya tulis saja Mn di sini ya, biar menyingkat. Ditambahkan dengan 4. Nah, bilangan oksidasi O itu adalah min 2. Kita masukkan min 1. Maka kita dapatkan bilangan oksidasi Mn akan sama dengan, nah ini kan 4 kali min 2 hasilnya adalah min 8, sama dengan min 1. Maka kita dapatkan Mn akan sama dengan min 1 ditambah 8. Min 8-nya pindah ruas ya. Hasilnya adalah positif 7. Itu kalau kita ingin menggunakan cara sekolah. Nah, kalau kita menggunakan cara sekolah untuk menentukan bilangan oksidasi dari setiap unsur dalam reaksi ini kan tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Di sini saya ingin ajarkan juga bagaimana cara cepat menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa. Nah, tadi kita sudah dapatkan bilangan oksidasi O itu adalah min 8. Nah, caranya kalian langsung kurangkan. Jadi angka 8 ini, ini kalau tidak dituliskan itu berarti angka 1 ya. Jadi 8 ini kalian kurangkan dengan angka 1. Ingat ya,
tanda negatifnya tidak usah kita perhatikan. Jadi kalian cuma lihat angkanya saja. Angkanya di situ adalah angka 8 dan angka 1. Jadi tinggal kalian kurangkan saja 8. Kalau kalian kurangkan dengan 1 itu kan hasilnya adalah 7. Kita tuliskan di sini hasilnya adalah 7. Nah, ingat, apakah 7 ini negatif atau positif? Jawabannya adalah positif. Kenapa positif? Ingat, tandanya itu harus selang-seling, bukan selang-seling ya, berlawanan maksudnya. Jadi karena di sini sudah negatif 8, maka di sini harus plus 7. Artinya karena di sini sudah negatif, maka di sini harus plus. Nah, untuk mengujinya itu gampang sekali sahabat Excellent ya. Untuk mengujinya ini tinggal kita tambahkan saja. Kita cek ya. 7 itu kalau kita kurangkan dengan 8, itu hasilnya harus min 1, sesuai dengan muatan senyawanya tadi yang di atas. Oke, 7 kalau kita kurangkan dengan 8, maka hasilnya adalah betul min 1. Oke, supaya kalian lebih jelas, saya berikan contoh satu lagi ya, biar lebih paham. Misalnya, ini hanya sebagai contoh saja. Misalnya, misalnya MnO4 2 min. Nah, misal ya. Nah, cara cepatnya berarti kita cari dulu bilangan oksidasi O, karena bilangan oksidasi O itu sudah tetap ya, dia tidak akan berubah gitu ya. Jadi O itu kan bilangan oksidasinya adalah min 2. Min 2 kita kalikan dengan 4, itu adalah min 8. Nah, sekarang ini tinggal kita kurangkan saja. 8 kita kurangkan dengan 2, maka hasilnya adalah 6. Tandanya kita tulis positif karena di sini sudah negatif 8, maka kawannya harus positif gitu ya. Nah, ketika kita cek 6 kita kurangkan dengan 8, nah betul hasilnya adalah min 2. Nah, itu kalau kita ingin menggunakan cara cepat. Oke. Nah, berikutnya, nah di sini untuk unsur H+ ya. Nah, H+ ini dia unsur bebas juga karena belum berikatan dengan unsur yang lain. Maka untuk bilangan oksidasinya sesuai dengan muatan yang di atasnya. Jadi karena muatannya sini positif 1, jangan lupa dikalikan dengan koefisien di depannya. Maka positif maksudnya maka muatannya akan menjadi positif 8. Ya. Nah, kemudian di sini Fe3+ sama ya, langsung muatannya adalah plus 3. Kemudian Mn, nah ini juga langsung muatannya adalah plus 2. Karena mereka masing-masing adalah unsur bebas ya, jadi sesuai dengan muatan yang dikandungnya. Nah, sahabat Excellent, bagaimana kalau seandainya unsur bebasnya itu tidak ada muatan? Nah, kayak ini misalnya saya hapus seperti ini. Nah, kalau tidak ada muatan di atasnya, maka bilangan oksidasinya itu akan sama dengan 0. Jadi, jika unsur bebas tidak mengandung muatan, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Tetapi kalau ada muatan di atasnya, maka bilangan oksidasinya sesuai dengan muatan yang ada di atasnya. Oke, paham ya? Sekarang kita tentukan untuk bilangan oksidasi untuk H2O. Ya, sebenarnya ini boleh kalian cari, boleh tidak ya, tapi di sini kita cari saja. Bilangan oksidasi untuk H2O. Oke, kita lihat dulu di sini. Bilangan oksidasi H. Jadi di sini selain unsur O maksudnya ya, selain unsur O, itu ada lagi unsur lain yang memang bilangan oksidasinya sudah tetap. Nah, oke, unsur yang kedua itu ada H. H itu, ada H ya. H itu bilangan oksidasinya itu adalah positif 1. Nah, seperti itu. Jadi O itu adalah min 2 tadi ya. Kemudian H min 2. Nah, segini ya sahabat Excellent. Kalau di sini kalau kita lihat, di sini kan sudah ada koefisiennya. Jadi kalau dia koefisien itu boleh kita gunakan, boleh tidak dalam menentukan bilangan oksidasi karena dia akan sama saja. Di sini saya tidak akan menggunakan koefisiennya. Jadi saya langsung saja menentukan bilangan oksidasi O-nya adalah min 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin membawa koefisiennya, misalnya di sini kan karena koefisiennya 4, berarti kan O itu kan jumlahnya ada 4 gitu ya. Berarti 4 kita kalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 8 ya, boleh juga ya. Nah, ingat sahabat Excellent. Nah, min 8 itu bukan berarti bilangan oksidasi O-nya berubah jadi dari min 2 jadi min 8, bukan ya. Bilangan oksidasi O itu tetap min 2, tapi karena jumlahnya ada 4 buah O-nya, makanya bilangan oksidasinya kalau kita jumlahkan itu ada min 8. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada H. H di sini kan tadi positif 1, ya kan? Karena H positif 1, kita lihat jumlah H di sini. Jumlah H di sini itu kan adalah 2 gitu ya. Adalah 2 berarti positif 1 kalau kita kali 2 itu kan hasilnya adalah positif 2. Nah, kira-kira seperti itu. Ingat ya, di sini saya tidak gunakan koefisiennya. Kalau kalian ingin menggunakan koefisien juga tidak apa-apa, hasilnya akan sama saja. Oke. Nah, sahabat Excellent, di sini kalau kita lihat, di sini kan disuruh menentukan itu bilangan oksidasi gitu ya. Bilangan oksidasi adalah, ingat lagi,
maksudnya tadi bilangan oksidasi. Oke, bilangan oksidasinya tadi sudah kita cari ya. Yang ditanyakan tadi adalah oksidator dan reduktornya. Oke, sebelum kita menentukan oksidator dan reduktornya, kita lihat dulu yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi ya. Jadi yang mengalami oksidasi di sini itu adalah Fe. Kenapa Fe mengalami oksidasi? Karena terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari 2 menjadi 3. Maka di sini mengalami oksidasi. Sedangkan yang mengalami reduksi itu adalah Mn. Nah, kenapa Mn? Karena Mn mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ingat lagi definisi reduksi. Reaksi reduksi ya, itu adalah yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, sekarang siapa yang berperan sebagai oksidator? Yang berperan sebagai oksidator, yang berperan sebagai oksidator itu adalah yang mengalami reduksi. Nah, justru kebalikannya, karena dia oksidator, justru yang mengalami reduksi, bukan yang mengalami oksidasi gitu ya. Kita lihat di sini yang mengalami reduksi itu adalah MnO4-. Oke, MnO4-. Jadi kalian ambil adalah reaksi yang di awal ya. Kemudian yang mengalami reduktor, maksudnya yang berperan sebagai reduktor atau yang mengalami oksidasi itu adalah Fe+2. Oke. Nah, sahabat excellent, pasti kalian bertanya. Di sini H-nya kan di sini +8. Sedangkan di sini +2. Nah, ini kan juga terjadi penurunan. Nah, sahabat excellent, kalian harus hati-hati lagi. Tadi di awal saya sudah kasih tahu bahwa H itu bilangan oksidasinya selalu tetap. Jadi dia tidak pernah berubah gitu ya. Nah, kenapa di sini memang kelihatannya dia menurun, tetapi kalau kita lihat lagi, kalau tadi kan saya tidak memasukkan koefisiennya gitu ya. Jadi kalau di sini H itu kan muatannya adalah +2. +2 itu kan untuk H2-nya. Karena di sini 4H2-nya ada 2, berarti kalau kita kalikan +2, kalau kita kalikan 4 kan nanti kita dapatkan +8. Nah, maka dia akan sama. Artinya dia tidak mengalami penurunan, tidak juga mengalami kenaikan. Jadi kalau kalian bingung, kuncinya mudah saja. Jika ada bertemu dengan O atau H, nah itu Anda itu maksudnya kalian tidak usah cek karena dia bilangan oksidasinya sudah pasti tetap.